Arogansi Nasdem semakin terbukti dengan peristiwa di Aceh. Belum berkuasa saja, mereka sudah berani bertindak seperti ini. Kelompok yang bukan siapa-siapa dan tidak memiliki wewenang untuk menertibkan selayaknya aparat keamanan, tetapi mereka bertindak secara sepihak seolah mereka yang memiliki negeri ini. Bayangkan saja jika partai ini dan jagoannya menjadi pemenang. Bahaya sekali dan apakah kita mau? Kalau saya tidak mau itu terjadi. Arogansi Partai Nasional Demokrat atau Nasdem semakin terlihat. Kader Nasdem membubarkan aksi menolak kedatangan Anies di Aceh. Memang, pembubaran itu dilakukan bersama petugas kepolisian, tetapi gaya kader Nasdem bak jagoan saat ikut membubarkan aksi itu. Aksi menolak kedatangan Anies itu dilakukan oleh Aliansi Milenial Cinta Demokrasi. Mereka melakukan aksi damai di Bundaran Lambaro, Aceh Besar. Aksi itu dibubarkan karena tidak ada izin dari kepolisian. Satu orang ditangkap karena dianggap sebagai provokator, meskipun kemudian dilepaskan sesudah diperiksa. Sah-sah saja kalau polisi membubarkan aksi tidak berizin. Yang patut menjadi pertanyaan adalah aksi sejumlah kader dan garda Partai Nasdem. Dalam video yang beredar di media sosial, mereka merebut paksa spanduk yang dibawa para peserta aksi. Mereka juga mengintimidasi salah satu peserta aksi. Salah seorang anggota Garda Nasdem dengan garang bertanya, "Siapa bayar kau?" kepada salah seorang peserta aksi sambil menunjuk-nunjuk peserta itu. Pertanyaan itu lalu dibarengi dengan teriakan PKI dari kader Nasdem yang ada di situ. Kata-kata yang tidak pantas terlontar itu seolah mengingatkan kita pada salah satu ormas yang sudah dibubarkan, yang merasa paling benar sendiri. Sedikit-sedikit menuduh orang sebutan PKI yang masih selalu dipakai sebagai senjata untuk membungkam suara orang yang berbeda pendapat dengan mereka. Apa nama sikap seperti ini kalau bukan arogan? Apakah tidak boleh seseorang berbeda pendapat dengan Nasdem? Bukankah perbedaan pendapat adalah salah satu wujud demokrasi? Mengapa dengan mudah Nasdem menuduh orang yang berbeda pendapat dibayar? Mengapa pula sampai ada teriakan PKI menggema? Tindakan kader dan garda Nasdem di Aceh menunjukkan bahwa Nasdem memang arogan. Tidak boleh ada orang yang berbeda pendapat di hadapan mereka. Jika ada yang berbeda pendapat, maka langkah yang harus dilakukan adalah menghancurkannya. Tindakan ini mirip sekali dengan tindakan ormas radikal yang sudah dibubarkan itu. Nampaknya, Nasdem dan Anies ini memang sengaja seperti mencuri start untuk kampanye. Beberapa kali Anies melakukan safari politik yang difasilitasi oleh Nasdem. Dengan acara silaturahmi kader atau kumpul-kumpul apalah, yang penting Anies terlihat eksis dan bisa diliput media, terutama media yang dimiliki oleh Ketua Umum Nasdem, Metro TV. Padahal, berdasarkan keputusan KPU, masa kampanye baru akan berlangsung pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Ini sudah sangat jelas curi start kampanye melalui safari politik. Tapi, walau sudah beberapa kali melakukan safari politik, masyarakat tidak pernah tahu apa sebenarnya visi misi Anies untuk Indonesia. Yang dia lakukan hanya bikin kerumunan dengan dihadiri oleh kader Nasdem, seolah disambut oleh banyak warga, namun ternyata yang menyambut adalah kader Partai Nasdem sendiri. Dan Anies sangat butuh hal itu. Dia butuh selalu tampil ke publik dan diberitakan oleh media, agar
Nama dia selalu menjadi pembicaraan dan hasil survei elektabilitasnya terjaga. Saat ini, Anies Baswedan masih bukan siapa-siapa. Sudah bukan seorang gubernur dan baru menjadi bakal calon presiden. Karena untuk menjadi calon presiden masih harus memenuhi ambang batas pencalonan presiden 20%. Dan itu hanya bisa terwujud jika Partai Nasdem berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS. Dan kita tahu bahwa ketiga partai ini masih belum ada kata sepakat untuk berkoalisi. Tapi seolah Anies sudah pasti akan menjadi calon presiden. Pede banget kan dia? Sebenarnya bukan sekali ini saja Nasdem menunjukkan arogansinya. Sejak mendeklarasikan Anies, Nasdem sudah beberapa kali menunjukkan sikap arogan. Kadernya pernah menyebut Pak Jokowi bukanlah siapa-siapa saat dicalonkan sebagai presiden oleh Nasdem pada tahun 2014. Pada kenyataannya, Nasdemlah yang mendompleng Pak Jokowi sehingga mempunyai massa makin besar. Nasdem juga dengan arogan menyatakan bahwa Anies bukanlah pelaku politik identitas. Dan seenaknya, kader Nasdem menyatakan bahwa Ahoklah penyebab terjadinya politik identitas. Faktanya, Anieslah yang menikmati hasil politik identitas di Jakarta. Hal ini tidak bisa dibantah. Dengan arogan, Nasdem mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah sahabat. Nasdem tidak akan meninggalkan Pak Jokowi kecuali Pak Jokowi yang tidak lagi membutuhkan Nasdem. Faktanya, Nasdem mengusung isu perubahan bersama kelompok oposisi. Apakah sikap seperti itu adalah sikap seorang sahabat? Bisa jadi, tetapi seorang sahabat yang arogan karena selalu merasa dibutuhkan sehingga merasa bisa berbuat seenaknya. Padahal sangat jelas nama partai ini adalah Nasional Demokrat. Dan sejak awal selalu menggaungkan kata restorasi dan dikenal dengan partai yang nasionalis. Nasionalis yang bagaimana jika mereka tidak mau menghargai orang atau kelompok yang berbeda pendapat dengan mereka? Kata nasionalis itu kini terlihat sangat tidak cocok bagi Partai Nasdem yang mengaku nasionalis tetapi mendukung sosok yang selama 5 tahun terakhir jelas menikmati dukungan dengan cara-cara yang tidak nasionalis. Bagi saya, arogansi Nasdem semakin terbukti dengan peristiwa di Aceh. Belum berkuasa saja, mereka sudah berani bertindak seperti ini. Kelompok yang bukan siapa-siapa dan tidak memiliki wewenang untuk menertibkan selayaknya aparat keamanan, tetapi mereka bertindak secara sepihak seolah mereka yang memiliki negeri ini. Bayangkan saja jika partai ini dan jagoannya menjadi pemenang. Bahaya sekali dan apakah kita mau? Kalau saya tidak mau itu terjadi.